Dari Malik bin Mughawwal dari Asy-Sya'bi dia berkata, jika golongan Syiah itu diumpamakan burung, maka mereka adalah burung bangkai. Jika diumpamakan sebagai hewan melata, maka mereka adalah keledai. Dari Al-Washafi dari Amir Asy-Sya'bi dia berkata, cintailah orang-orang yang beriman dan saleh. Berbuat baiklah kepada Bani Hashim dan jangan menjadi pengikut Syiah. Berharaplah pada apa yang tidak Anda ketahui, akan tetapi janganlah Anda menjadi pengikut Murji'ah. Ketahuilah bahwa kebaikan hanyalah dari Allah dan keburukan itu dari diri sendiri. Janganlah Anda menjadi pengikut Qadariyah. Cintailah orang yang Anda lihat melakukan suatu perbuatan baik, walaupun ada sedikit celah. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla dia berkata, Asy-Sya'bi adalah orang yang terkenal sebagai ahli hadis, sedangkan Ibrahim An-Nakhai terkenal sebagai ahli qiyas. Dari Mujalid dia berkata, Asy-Sya'bi adalah orang yang mencela pendapat, yang tanpa ditopang dengan dalil syar'i. Dia selalu memberikan fatwa yang disertai dengan nas. Mujalid berkata, aku pernah mendengar Asy-Sya'bi berkata, semoga Allah menimpakan laknatnya kepada orang yang memberikan fatwa tanpa mempunyai dalil. Dari Al-Hazali dia berkata, Asy-Sya'bi berkata, tahukah kalian jika Al-Ahnaf bin Qais dibunuh dan seorang anak kecil juga dibunuh? Apakah diat atau denda dan hukuman yang dikenakan itu sama? Ataukah denda membunuh Ahnaf lebih diutamakan atau diperberat karena dia orang yang sudah mukallaf dan luas pengetahuannya? Aku, maksudnya Al-Hazali berkata, hukumannya sama. Asy-Sya'bi berkata, jadi qiyas dalam hal ini tidak terpakai. Dari Abu Abhar dia berkata, Asy-Sya'bi berkata, jika ada orang yang memberitahukan atau menceritakan hadis dari para sahabat Muhammad SAW, maka ambillah atau dengarkanlah. Dan jika mereka mengatakan dari pikiran mereka sendiri, maka tolaklah. Dari Soleh bin Muslim dia berkata, Amir Asy-Sya'bi berkata, kebinasaan kalian sudah pasti akan terjadi jika kalian meninggalkan athar atau perkataan para sahabat dan lebih memilih qiyas. Dari Asy-Sya'bi dia berkata, kalimat aku tidak tahu adalah setengah dari jawaban. Kisah peperangannya bersama para Qura melawan Al-Hajjaj dan permintaan maafnya. Az-Zahabi berkata, para Qura telah berangkat ke medan perang. Mereka adalah ahli tentang bacaan Al-Quran dan ilmu-ilmunya, serta merupakan orang-orang saleh yang berada di Irak. Para Qura memerangi Al-Hajjaj As-Saqafi karena kezaliman dan kebiasaannya yang suka mengakhirkan salat dan suka melakukan jamak walaupun tidak sedang bepergian. Al-Hajjaj adalah nama sebuah golongan atau mazhab yang tidak begitu terkenal, yang berada dalam pemerintahan Bani Umayyah, yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Pada saatnya nanti akan datang kepada kalian para pemimpin yang mematikan salat. Dalam kelompok yang memerangi para Al-Hajjaj itu terdapat beberapa orang terkenal. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Dia adalah orang terhormat yang ditaati warganya. Kakeknya masih saudara dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka sedang melakukan pengepungan terhadap Al-Hajjaj dan bala tentaranya dengan kekuatan 100.000 pasukan atau lebih, sehingga agak menyulitkan ruang gerak Al-Hajjaj. Hampir saja dia kehilangan kekuasaannya. Seringkali para Qura itu dapat memukul mundur Al-Hajjaj, akan tetapi pada akhirnya bala tentara Ibnu Al-Ash'ad tercerai-berai dan kalah. Dalam peperangan sengit itu, korban banyak berjatuhan dari kedua belah pihak. Para Qura yang lari dan tertangkap langsung dibunuh.
kecuali jika orang itu mau mengakui kekufurannya karena telah menyerang Al-Hajjaj, maka dia akan dibebaskan. Dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi dia berkata, ketika Al-Hajjaj datang menemuiku, dia menanyakan sesuatu hal kepadaku, hingga akhirnya dia tahu bahwa aku adalah orang yang luas pengetahuannya dan merupakan pemimpin masyarakat Asy-Syabiyin dan seluruh daerah Hamdan. Menurutnya, aku adalah orang penting dan berkedudukan di masyarakat setingkat dengan Abdurrahman bin Al-Ash'ad. Ketika para qurra dari Kufah datang menemuiku, mereka berkata, "Wahai Abu Ammar Asy-Sya'bi, sesungguhnya Anda adalah pemimpin para qurra." Para qurra itu terus saja merayuku hingga akhirnya aku ikut bergabung keluar bersama mereka. Dalam keadaan seperti itu, aku berdiri di antara kedua pihak yang saling bertikai. Aku sebutkan kepada mereka beberapa celah yang memang dilakukan Al-Hajjaj As-Saqafi dan bala tentaranya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku mengalahkan mereka, niscaya dunia ini akan aku lipat lebih kecil dari kulit unta untuk membungkusnya. Selanjutnya, Asy-Sya'bi berkata, kami tidak bisa tinggal diam dalam kekalahan. Kemudian aku pun pulang ke rumah dan mengurung diri di kamar sampai 9 bulan lamanya. Orang-orang mencari seseorang yang siap pergi ke Khurasan sebagai utusan mereka. Lalu Qutaibah berdiri dan berkata, aku siap berangkat ke Khurasan. Kemudian dia diangkat secara resmi sebagai utusan mereka ke Khurasan. Saat itu juga banyak orang yang siap menemani Qutaibah ke Khurasan agar dia selamat sampai tujuan. Tuanku pun membelikanku unta dan perbekalan secukupnya agar aku ikut rombongan tersebut, dan aku pun lalu bergabung dengan rombongan yang dipimpin Qutaibah itu. Aku masih bersamanya hingga kini sampai ke Farghanah. Sampai di Farghanah dia beristirahat dan sepertinya dalam keadaan bingung. Aku memperhatikannya beberapa lama, kemudian aku berkata kepadanya, wahai komandan, aku tahu apa yang Anda butuhkan. Dia berkata, siapa Anda? Aku menjawab, aku memohon kepada Anda, janganlah menanyakan tentang hal itu. Dengan ucapanku ini dia pun paham bahwa aku adalah orang yang lebih suka menyembunyikan identitas diriku. Lalu dia meminta pembantunya untuk diberikan secari kertas dan dia pun lalu menyodorkannya kepadaku sambil berkata, tulislah beberapa kalimat. Aku berkata, komandan, aku tidak memerlukannya. Aku lalu mendiktenya. Setelah selesai, sang komandan melihatnya hingga selesai tulisan pembuka. Asy-Sya'bi berkata, kemudian dia membawaku dengan sebuah keledai yang dihiasi dengan kain sutra. Saat itu aku menjadi orang pentingnya dan aku sempat bersamanya untuk makan malam. Tiba-tiba aku melihat utusan Al-Hajjaj As-Saqafi yang membawa surat. Di situ tertulis, jika kamu melihat suratku ini maka sampaikanlah kepada Amir Asy-Sya'bi. Jika kamu gagal menyampaikannya, aku akan memotong kedua tangan dan kakimu dan mengusirmu. Dia berkata, lalu dia menoleh kepadaku dan berkata, aku baru saja mengenal Anda, pergilah kemana saja yang Anda inginkan di muka bumi ini. Demi Allah, aku bersumpah dengan segala sumpah. Aku berkata, wahai komandan, sesungguhnya orang seperti aku ini tidak perlu takut. Kemudian dia berkata, kamu lebih tahu. Dia berkata lagi, lalu dia dengan mengutus beberapa orang mengantarkanku untuk bertemu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia berkata, jika kalian sampai di tengah hutan atau markas Al-Hajjaj, rantailah dia dan serahkan kepada Al-Hajjaj. Ketika aku telah mendekati tempatnya, Ibnu Muslim menyambutku, lalu dia berkata, wahai Abu Amr, sesungguhnya aku tidak tega membunuhmu. Jika kamu berada di hadapannya, katakan begini dan begini. Ketika aku dibawa menghadap Al-Hajjaj, dia pun lalu melihatku dan berkata, tidak ada sambutan apapun kepada kamu. Kamu datang kepadaku bukan sebagai orang yang terhormat. Dan kamu memang bukan orang yang dihormati masyarakat. Kamu hanya sekedar mengatakan dan melakukan apa yang Anda inginkan, kemudian memerangiku.
Asy-Sya'bi hanya terdiam. Dia berkata, "Berbicaralah." Aku berkata, "Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Amirul Mukminin." Maksudnya Al-Hajjaj. "Semua yang telah Anda katakan benar, tetapi kita telah banyak menghabiskan waktu bersama. Ketakutan terbersit dalam setiap diri kita. Saat itu kita bukanlah orang-orang yang baik dan bertakwa, dan tidak pula orang zalim yang kuat. Inilah saatnya Anda bisa memberikan sedikit harapan hidup kepadaku, dan terimalah permintaan maafku kepada Anda." Al-Hajjaj menjawab, "Kami telah melakukannya." Dari Ubadah bin Musa dari Asy-Sya'bi dia berkata, "Aku mempunyai perjanjian dengan Al-Hajjaj. Ketika aku telah sampai di depan istana, Yazid bin Abi Muslim menemuiku dan dia berkata, 'Wahai Sya'bi, walaupun Anda mempunyai banyak ilmu, namun itu semua tidak dapat membantumu sedikit pun. Ikutilah keinginan raja dengan mengakui kesalahan Anda karena melawan Al-Hajjaj. Dengan berhati-hati Anda akan selamat.' Kemudian aku bertemu dengan Muhammad bin Al-Hajjaj, dan benar dia berkata seperti yang telah dikatakan Yazid bin Abi Muslim kepadaku. Ketika aku menemuinya, dia berkata, 'Wahai Sya'bi, mengapa kalian memberontak kepada kami?' Aku berkata, 'Semoga Allah memberikan kebaikan kepada sang raja. Kami telah lama tinggal di rumah, mengalami masa-masa kemarau dan tidak ada jalan mencari rezeki. Kami bukanlah orang-orang baik dan bertakwa kepada Anda, dan juga bukan orang-orang yang zalim dan yang kuat.' Dia berkata, 'Demi Allah, kamu memang benar. Mereka tidak mempunyai alasan untuk menyerang kami dan bertemu kami dalam medan perang hingga menimbulkan kerusuhan.' Asy-Sya'bi selanjutnya berkata, kemudian sang raja mengalihkan pembicaraannya mengenai warisan. Dia berkata, 'Apa pendapatmu jika ada seseorang mayat yang meninggalkan saudara perempuan, ibu, dan kakek?' Aku menjawab, 5 sahabat Rasulullah SAW berbeda pendapat mengenai hal ini. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas, ridwanullahi alaihim ajmain." Dia bertanya, "Apa yang dikatakan Ibnu Abbas tentang hal itu?" Aku menjawab, "Dia memposisikan kakek dalam posisi ayah. Ibu mendapat 1/3 bagian, sedangkan saudara perempuan tidak mendapat apa-apa." Al-Hajjaj melakukan pertanyaannya, "Lalu apa pendapat Amirul Mukminin?" Maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Aku menjawab, dia membaginya 3 bagian sama rata." Al-Hajjaj berkata lagi, "Lalu apa pendapat Zaid bin Sabit?" Aku menjawab, dia membagi 9 pembagian. Ibu mendapat 3 bagian, kakek mendapatkan 4 bagian, dan saudara perempuan mendapat 2 bagian. Al-Hajjaj bertanya kembali, "Lalu bagaimana pendapat Ibnu Mas'ud?" Aku menjawab, dia membagi harta tersebut menjadi 6 bagian. Saudara perempuan mendapat 3 bagian, ibu mendapat 1 bagian, sedangkan kakek mendapat 2 bagian. Raja terlaknat itu bertanya lagi, "Lalu apa pendapat Abu Turab, Ali bin Abi Thalib?" Di sini ada catatan bahwa mereka menyebut Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab karena benci terhadapnya. Asy-Sya'bi menjawab, dia membaginya menjadi 6 bagian. Saudara perempuan mendapat 3 bagian, kakek mendapat 1 bagian, dan ibu mendapat 2 bagian. Al-Hajjaj lalu berkata, "Perintahkan kepada hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapat Utsman bin Affan." Sekelumit kisah dan peninggalannya. Dari Amir bin Yasaf dia berkata, Asy-Sya'bi berkata kepadaku, "Beberapa orang ahli hadis datang ke rumahku, kemudian kami pergi bersama." Amir melanjutkan ceritanya. "Lalu ada seseorang yang sudah tua lewat di hadapan kami, sedangkan Asy-Sya'bi berkata kepadanya, 'Apa yang Anda lakukan di sini?' Orang itu menjawab, 'Sedang menambal.' Dia berkata, 'Kami mempunyai tong besar, apakah Anda bersedia menambalnya untuk kami?' Laki-laki tua itu berkata, 'Jika Anda memberikan kawat yang terbuat dari pasir, pasti aku akan menambalnya.'
Mendengar itu, Asy-Sya'bi tertawa lebar hingga terbahak-bahak. Pengarang kitab Al-Marah fi Al-Mizah, Lelucon dan Tawa, menyebutkan beberapa lelucon yang berasal darinya. Ada seseorang bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang membasuh jenggot saat berwudu. Maka Asy-Sya'bi menjawab, Anda harus menyela-nyelanya dengan jemari-jemari Anda. Lelaki itu berkata, Aku khawatir tidak bisa membasahinya. Asy-Sya'bi berkata, Jika Anda khawatir, rendam saja mulai tadi malam. Datang lagi seseorang kepadanya dan bertanya, Bolehkah seseorang yang sedang memakai pakaian ihram melukai tubuhnya? Dia berkata, Boleh saja. Dia bertanya lagi, Berapa ukurannya? Dia berkata, Hingga terlihat putih tulangnya. Dia juga pernah ditanya tentang memakan daging setan. Kemudian dia menjawab, Kami juga mau memakannya. Muhakkik, peneliti kitab tersebut, juga menyebutkan cerita lucu yang lain. Dia berkata, Suatu ketika Asy-Sya'bi masuk kamar mandi. Kemudian dia melihat Daud al-Audi yang sedang tidak berbusana, sehingga dia terpaksa menutup kedua matanya. Kemudian Daud berkata kepadanya, Wahai Amr, sejak kapan kamu buta? Dia menjawab, Sejak Allah menyingkap penutup tubuhmu. Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, Aku membeli seekor keledai dengan cara kredit. Aku telah memberinya 0,5 dirham. Kemudian aku datang kepada Anda untuk minta pendapat. Asy-Sya'bi berkata, Bayarlah sisa setengahnya dan kembalilah. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Ada juga yang bertanya tentang nyawa. Apakah nyawa itu juga merasakan sakit? Dia menjawab, Ya, karena merasa berat. Beberapa teman Asy-Sya'bi berkata, pada suatu saat aku melewatinya, lalu aku bertanya kepadanya, bagaimana tentang nyawa? Dia berkata, dalam sakaratul maut. Mujalid berkata dari Asy-Sya'bi, pada suatu ketika saat aku sedang duduk, tiba-tiba datang seorang pekerja yang membawa tong besar, lalu diletakkannya tong tersebut. Kemudian dia menghampiriku dan bertanya, Andakah yang bernama Asy-Sya'bi? Aku menjawab, ya benar. Pekerja tersebut lalu berkata, beritahukanlah kepadaku tentang iblis. Apakah dia mempunyai istri? Aku menjawab, di sana ada istana yang tidak bisa kamu lihat. Lalu aku bacakan sebuah ayat. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Surat Al-Kahfi ayat 50. Mendengar jawaban tersebut, pekerja itu berkata, akhirnya aku tahu bahwa iblis tidak akan mempunyai keturunan kecuali jika mempunyai istri. Guru dan murid-muridnya. Al-Hafiz berkata, dia telah meriwayatkan dari beberapa orang, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zaid bin Sabit, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Qarzah bin Ka'ab, Ubadah bin As-Samit, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Mas'ud al-Ansari, Abu Hurairah, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abu Juhfah al-Suwa'i, An-Nu'man bin Bashir, Abu Sa'labah al-Khusni, Jarir bin Abdullah, Al-Harith bin Malik bin Al-Basra, Habsyi bin Junadah, Al-Hasan, Zaid bin Arqam, Ad-Dhahak bin Qais, Samurah bin Jundub, Amir bin Syarah, Abdullah bin Muti, Abdullah bin Yazid al-Khutami, Abdurrahman bin Samurah, Adi bin Hatim, Urwah bin al-Ja'ad al-Bariki, Urwah bin Mudarris, Amr bin Umayyah, Amr bin Huraith, Imran bin Husain, Auf bin Malik, Ayyad bin al-Ash'ari, Ka'ab bin Ujrah, Muhammad bin Saifi, Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Wabishah bin Ma'bad, Abu Jurairah ibnu Ad-Dhahak, Abu Suraihah al-Ghifari, Abu Sa'id al-Khudri, Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah binti Al-Harith, Asma binti Umais, Fatimah binti Qais, Ummu Hani bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat yang lain, ridwanullahi alaihim ajmain.
Adapun guru-gurunya dari golongan tabi'in adalah di antaranya Al-Harith Al-A'war, Kharijah bin As-Salt, Zir bin Hubaish, Sufyan bin Al-Lail, Sam'an bin Musyaikh, Suwaid bin Ghaflah, Shuraih Al-Qadi, Shuraih bin Hani, Abdul Khair Al-Hamdani, Abdurrahman bin Abi Layla, Urawah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, Alqamah bin Qais, Amr bin Maimun Al-Audi, Masruq bin Al-Ajda, Muharrir bin Abi Hurairah, Warad budak Al-Mughirah, Abu Burdah bin Abu Musa Al-Ash'ari, Umar, Talhah, dan Ibnu Mas'ud. Murid-muridnya, Al-Hafiz berkata, yang meriwayatkan darinya antara lain Abu Ishaq As-Subai'i, Sa'id bin Amir bin Ashwa, Ismail bin Abi Khalid, Bayan bin Bashar, Ash'ats bin Suwar, Taubah al-Anbari, Husain bin Abdurrahman, Daud bin Abi Hind, Zubaid al-Yami, Zakaria bin Abi Zaidah, Sa'id bin Masruq as-Sawri, Salamah bin Kuhail, Abu Ishaq ash-Shibani, Al-A'mash, Mansur Mughirah, Sammak bin Harb, Saleh bin Huyai, Sayyar bin Al-Hakam, Abdullah bin Buraidah, Asim Al-Ahwal, Abu Az-Zinad, Abdullah bin Abis As-Safar, Ibnu Aun, Abdullah bin Sa'id bin Abjar, Abu Husain Al-Asadi, Abu Farwah Al-Hamadani, Umar bin Abi Zaidah, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Firas bin Yahya Al-Hamadani, Fudail bin Amr Al-Fuqaimi, Qatadah, Mujalid bin Sa'id, Mutarif bin Tarif, Mansur bin Abdurrahman Al-Ghadani, Abu Hayyan At-Taimi, dan beberapa orang lain. Beberapa mutiara perkataannya. Dalam kitab Al-Hikmah, Abu Hasan Al-Madaini berkata, ada seseorang bertanya kepada Asy-Sya'bi, dari mana Anda mendapatkan ilmu sebanyak itu? Dia berkata, tidak berdiam diri, selalu melakukan perjalanan di pelosok negeri, bersabar seperti kesabaran burung merpati, dan cepat-cepat seperti secepat gagak. Dari Abu Shibrimah dari Asy-Sya'bi dia berkata, disebut sebagai hawa nafsu karena dia menarik pelakunya. Dari Abu Al-Jabiyah Al-Farra dia berkata, Asy-Sya'bi berkata, sesuatu yang ditinggalkan atau didermakan seseorang di dunia karena ikhlas kepadanya, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik di akhirat nanti. Dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dia berkata, manusia telah bergelut dengan agama dalam waktu yang lama, hingga akhirnya agama itu hilang. Kemudian bergelut dengan menjaga kewibawaan diri dalam waktu yang lama, hingga kewibawaan tersebut hilang. Kemudian bergelut dengan rasa malu dalam waktu yang lama, hingga rasa malu itu pun hilang. Lalu bergelut dengan rasa suka dan takut, dan aku yakin bahwa nanti akan datang setelah itu sesuatu yang lebih berat dari semua itu. Dari Ibnu Al-Ayyash dari Asy-Sya'bi dia berkata, pada zaman dahulu orang-orang Arab mengatakan, jika sifat baik seorang lelaki lebih banyak dari sifat buruknya, maka dia itulah lelaki sejati. Jika seimbang, maka dia adalah lelaki yang konsisten. Akan tetapi, jika sifat buruknya itu lebih banyak daripada sifat baiknya, maka dia adalah orang yang tercela. Maka dia adalah orang yang celaka. Dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi dia berkata, aku pernah menyaksikan Shuraih yang saat itu sedang didatangi seorang wanita yang sedang bertengkar dengan seorang lelaki sambil menangis dan mengalirkan air mata. Melihat hal itu aku berkata, wahai Abu Umayyah, aku yakin bahwa wanita itu sedang teraniaya. Shuraih berkata, wahai Sya'bi, sesungguhnya saudara Nabi Yusuf juga pernah mendatangi ayah mereka di sore hari sambil menangis. Isa bin Abi Isa Al-Khayyat dari Asy-Sya'bi dia berkata, sesungguhnya seseorang akan mendapatkan ilmu jika memiliki dua hal penting, yaitu akal dan ibadah. Jika seseorang adalah seorang ahli ibadah akan tetapi tidak mempunyai akal, maka katakanlah bahwa dia tidak mendapat tempat dengan mereka yang berpikir dan tidak akan mendapatkan ilmu.
Jika dia adalah orang yang mengandalkan akalnya dan tidak mau beribadah, maka katakanlah bahwa dia tidak mendapat tempat dengan mereka yang ahli ibadah dan tidak akan mendapatkan ilmu. Asy-Sya'bi lalu berkata, dan yang aku takutkan pada saat ini adalah jika mereka yang mencari ilmu itu tidak mempunyai salah satu dari keduanya, tidak berakal, tidak juga beribadah. Dari Muhammad bin Bashar atau Busyair, dia berkata, Asy-Sya'bi berkata, takutlah kalian dari para ulama yang zalim dan orang-orang bodoh yang mengaku ahli ibadah, karena hal itu adalah sumber fitnah. Dari Daud bin Abi Hind dari Asy-Sya'bi, dia berkata, lelaki itu ada 3 tipe, yaitu lelaki tulen, setengah lelaki, dan sama sekali bukan lelaki. Adapun lelaki tulen adalah lelaki yang mempunyai pendapat dan mau bermusyawarah. Setengah lelaki adalah lelaki yang tidak mempunyai pendapat, akan tetapi tetap mau bermusyawarah. Dan yang sama sekali bukan lelaki adalah orang yang tidak mempunyai pendapat dan tidak mau bermusyawarah. Dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sangatlah luas dan tidak dapat dihitung, maka ambillah yang paling baik darinya. Dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, bertetangga yang baik bukanlah jika kamu tidak pernah menyakiti tetanggamu, akan tetapi bertetangga yang baik adalah yang selalu bersabar menghadapi sikap tetangga yang menyakitimu. Meninggalnya. Al-Haytham bin Adi bin Yahya bin Bakir mengatakan bahwa dia meninggal dunia pada tahun 103 Hijriah. Yahya menambahkan bahwa dia meninggal dunia pada usia 79 tahun. Yahya bin Mu'in dan yang lainnya mengatakan bahwa Asy-Sya'bi meninggal dunia pada tahun 103 atau 104 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia berkata, Asy-Sya'bi meninggal dunia tidak berapa lama sebelum Al-Hasan, karena Al-Hasan meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah menurut pendapat yang paling kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya dengan rahmat yang berlimpah.